Desa Leling adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Secara administrasi, Desa Leling memiliki 5 dusun dan 10 rukun tetangga atau RT. Secara geografis, Desa Leling berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, serta memiliki luas 43.000 hektar. Desa Leling terletak di bagian timur Kecamatan Tomo, bagian utara Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Berdasarkan data geografis tahun 2020, total masyarakat di Desa Leling berjumlah 1.041 orang, dengan rincian laki-laki sejumlah 454 dan perempuan 587, dengan jumlah kepala keluarga atau KK yang tercatat mulai tahun 2019 sebanyak 328 kepala keluarga. Menurut penggunaannya, luas wilayah Desa Leling dibagi menjadi beberapa bagian antara lain, luas pemukiman 36 hektar, luas perkebunan 43.000 hektar, persawahan 250 hektar, dan luas pekarangan 151 hektar. Adapun tanah kering terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tanah perkebunan 43.000 hektar dan tanah pekarangan 38 hektar. Untuk tanah fasilitas umum, mulai tanah kas desa seluas 2 hektar, tempat pemakaman umum seluas 4 hektar, tanah pertokoan seluas 2 hektar, dan fasilitas umum lainnya seluas 8 hektar. Iklim Desa Leling sama dengan desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Mamuju. Ada musim penghujan dan ada musim kemarau. Curah hujan di Desa Leling adalah 30 mm per tahun dan suhu udara rata-rata 30 derajat Celcius. Adapun jarak tempuh dari Desa Leling ke pusat pemerintahan kecamatan sejauh 6 km. Jarak dari ibu kota kabupaten 125 km dan jarak dari Provinsi Sulawesi Barat sejauh 130 km. Desa Leling berbatasan dengan 7 desa tetangga, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Leling Utara, sebelah timur berbatasan Kecamatan Kalumpang dan Luwu Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Saludengen dan Desa Campaloga, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Leling Barat dan Desa Kakulasan. Adapun dusun di Desa Leling yaitu Dusun Leling, Dusun Leling Raya, Dusun Rantai Bulo, Dusun Pasabua, dan Dusun Kamande. Dari 5 dusun di Desa Leling terdapat 10 rukun tetangga. Sejarah berdirinya Desa Leling. Pada awalnya, wilayah Desa Leling adalah hutan belantara yang ditemukan oleh para pemburu binatang liar asal Kalumpang di masa sebelum kemerdekaan. Pada waktu itu, wilayah Desa Leling belum memiliki nama. Karena wilayahnya yang rata dan masih hutan perawan, maka para pemburu binatang liar tersebut menyebutnya dengan sebutan Rate Pangala atau tanah rata yang masih hutan belantara. Sedangkan sungainya diberi nama Bone Balayan karena banyak lilitan akar di sekitar sungai. Luasnya tanah rata dengan kesuburan yang baik membuat para pemburu tersebut tertarik untuk tinggal di wilayah itu. Setelah melakukan perundingan, mereka sepakat untuk tinggal dan menguasai wilayah itu. Namun sebelumnya, mereka terlebih dahulu menyelidiki wilayah tersebut untuk mengetahui apakah ada orang lain yang menghuni wilayah itu. Dari penyelidikan tersebut, ternyata mereka menemukan penduduk yang telah bermukim di wilayah itu.
Mereka pun kembali berunding untuk melakukan peperangan terhadap penduduk yang disebut orang Tatepa yang menguasai wilayah itu. Dari hasil peperangan tersebut, mereka berhasil mengusir keluarga penduduk orang Tatepa, walau harus kehilangan saudara mereka karena terbunuh dalam peperangan tersebut. Meski demikian, mereka berhasil mengusir orang Tatepa keluar dari wilayah Leling. Setelah peperangan usai dan sudah dianggap aman, maka para pemburu asal Kalumpang tersebut membuat suatu pemukiman dan saling memanggil keluarga dari Kalumpang untuk membentuk perkampungan di wilayah itu. Sejauh itu, wilayah Leling dihuni oleh orang asal Kalumpang hingga saat ini. Menurut sejarah pada beberapa tahun yang lalu, nenek moyang kami itu memang awalnya itu berasal dari Kalumpang, datang di wilayah ini atau di daerah ini itu karena mereka kesehariannya itu melakukan perburuan. Ya, jadi suatu ketika itu datang di daerah ini untuk berburu, baik itu berburu rusa, babi, dan segala apa yang mereka buru itu. Dia tiba di daerah ini, melihat daerah ini, ternyata mereka melihatnya bahwa daerah ini adalah daerah yang sangat subur dan luar biasa kesuburannya. Sehingga di satu ketika mereka itu timbul pemikiran untuk merundingkan daerah ini. Dia berunding untuk bagaimana daerah ini bisa kita jadikan tempat pemukiman atau menghuni di sini. Untuk singkat cerita, nenek kami sudah melakukan satu pemukiman, membuat satu perkampungan. Mereka sudah saling memanggil dengan keluarga mereka untuk bersatu dan bersama-sama membangun kampung di daerah ini. Setelah berselang waktu beberapa tahun lamanya untuk berkampung di sini, mereka itu berkebun di sini, mencari kehidupan. Suatu saat itu ada bekas-bekas batang jagung mereka tembus ke pantai, hanyut ke pantai. Orang pantai melihat. Setelah orang pantai melihat, langsung orang pantai menanggapi bahwa oh, ternyata di hulu sungai ini ada penduduk yang tinggal di atas. Tidak lama kemudian mereka itu menelusuri sungai Leling ini, yang konon ceritanya nenek kami itu memberikan nama, hanya diberi nama Bone Balayan. Bone Balayan itu artinya karena yang hanya ada di sungai ini hanya tali-tali yang berpegangan. Sehingga orang pantai itu bersama dengan para Maradika Mamuju menelusuri ke hulu sungai ini, ternyata berhasil ketemu dengan nenek kami. Dia bertemunya itu di satu tempat yang ada namanya Saluto Mamuyu di sana. Ketemunya di situ, disitulah mereka berunding, membicarakan segala sesuatu dan bahkan kehidupan, kelangsungan hidup ke depan. Mereka berunding bersama-sama, dan nenek kami ini masih dalam keadaan kafir. Disitulah mereka berhubungan dengan orang pantai, bahkan mereka itulah merundingkan bersama-sama segala sesuatu, dan di situ pula mereka sepakati untuk dia masuk Islam. Jadi ceritanya nenek moyang kami itu memang yang memasukkan Islam itu, yang memberikan agama itu memang orang dari pantai. Jadi menurut cerita nenek kami itu, berselang waktu itu nenek kami juga sempat saling ada dalam bahasa kami itu sibas seikada. Artinya itu dia baku sumpah pada hubungan itu selama dia berhubungan, karena sudah akrab mereka berhubungan. Mereka itu dia bersumpah untuk tidak akan pernah saling mengkhianati sampai cucu-cucunya. Dan mereka itu dia saling memberi bukti. Artinya dia saling memberikan baku tukar benda
ada suatu benda yang ditukar sebagai bukti sejarah untuk mereka itu tidak akan pernah saling mengkhianati, yaitu nenek moyang kami itu memberikan orang Maradika Mamuju satu tombak pusaka, kemudian dari Maradika Mamuju juga memberikan parang pusaka kepada nenek moyang kami, sehingga barang itu masih ada kami simpan sampai sekarang, disimpan orang tua kami sebagai bukti sumpah nenek moyang kami. Kemudian singkat cerita, nenek moyang kami setelah berhubungan dengan orang dari pantai ini, mereka juga memberikan nama daerah ini, karena selama nenek moyang kami itu belum ketemu dengan orang pantai itu, ini wilayah hanya diberikan nama Rate Pangala. Rate Pangala itu artinya dataran yang masih betul-betul hutan rimba. Nah, pertemuan itulah mereka, nenek moyang kami itu memberikan nama, karena pada dasarnya nenek moyang kami ini adalah orang yang berpindah dari Kalumpang ke daerah ini, sehingga diberikan nama daerah ini yaitu nama Laling, karena Laling itu adalah bahasa Mamuju, artinya pindah. Jadi nama daerah kami ini itu diberi nama orang dari pantai Laling, dan sesuai dengan bahasa Mamuju. Waktu terus berjalan, orang Kalumpang yang menguasai Leling terus membangun kehidupan dengan bercocok tanam, hingga suatu ketika pada musim jagung penduduk Rate Pangala tak sengaja membuang bekas batang jagung ke sungai dan tembus ke pantai, sehingga dilihat oleh orang pantai. Kemudian, pada satu masa orang pantai bersama para Maradika Mamuju menelusuri sungai Bone Balayan dan berhasil bertemu dengan orang Leling di suatu sungai kecil yang diberi nama Salu Tomamuyu. Dari pertemuan tersebut mereka berunding dan memberi nama Rate Pangala menjadi Laling, yang artinya dalam bahasa Mamuju pindah. Di saat yang sama sungai Bone Balayan juga diberi nama Sungai Laling, yang sekarang bernama Sungai Leling. Pada pertemuan itu, Maradika Mamuyu dengan nenek moyang orang Leling membuat sumpah yang dalam bahasa Kalumpang disebut Sibasean Kada, yang artinya saling baku sumpah. Dalam sumpah mereka tersebut diikuti dengan saling menukar benda pusaka, yakni Tobara Leling, yang memberikan tombak pusaka kepada Maradika Mamuyu, dan Maradika Mamuyu memberikan parang pusaka kepada Tobara Leling. Pemberian pusaka sebagai bukti sumpah mereka untuk tidak saling mengkhianati sampai cucu-cucunya. Interaksi kehidupan orang Leling dengan orang Mamuju semakin akrab sehingga pada tahun 1947 terbentuklah satu lembaga pendidikan sekolah rakyat di Leling. Karena kondisi di daerah ini diombang-ambingkan oleh keadaan yang belum aman akibat pemberontakan DITI pada tahun 1950, masyarakat Leling mengungsi ke daerah dekat pantai, namun sekolah tetap berjalan dalam pengungsian mereka. Pada tahun 1960, warga Leling kembali ke daerah Leling dan membentuk suatu pemukiman baru yang diberi nama Kele di daerah Tiwaa. Kemudian pada tahun 1963, warga Leling berpindah pemukiman ke Lemo-Lemo di bawah pimpinan Yakub Kamae. Pada tahun 1964, di Lemo-Lemo, Leling memperoleh sekolah SD negeri, dan disitulah nama Laling diperbarui menjadi Leling. Di Lemo-Lemo, Yakub Kamae diangkat menjadi pemimpin desa Gaya Baru untuk memimpin warga Leling. Pada tahun 1973, masyarakat Leling tertimpa musibah banjir bandang yang menyapu bersih semua rumah perkampungan, sehingga mereka membuat pemukiman baru dengan membagi dua perkampungan, yakni perkampungan Tamanggeso dan Tambuku. Sementara SDN Leling ditempatkan di Tamanggeso sampai tahun 1981. Pada tahun 1982, SDN Leling dipindahkan ke Tambuku sampai saat ini. Sekitar tahun 1972, Yakub Kamae diganti menjadi kepala desa Kalumpang oleh Daniel Sulikan. Beberapa tahun memimpin sebagai kepala desa, Daniel Sulikan kemudian diganti lagi oleh Julius Bunga. Di masa kepemimpinan Julius Bunga, Leling dimekarkan menjadi desa persiapan pada tahun 1993. Pada tahun 1996, dilakukan pemilihan kepala desa pertama secara langsung yang dimenangkan Idris Ramli. Idris Ramli menjabat sebagai kepala desa definitif selama 8 tahun. Dalam kepemimpinan Idris Ramli sempat memekarkan dusun Kakulasan menjadi desa pada tahun 1995.
Pada tahun 2004, kembali dilakukan pemilihan desa yang dimenangkan Dr. Andes Nurdin Tola. Namun dalam perjalanan kepemimpinannya, Nurdin Tola hanya menjabat selama 4 tahun, karena harus mundur untuk masuk sebagai calon legislatif. Selama 2 tahun, sisa masa jabatan Nurdin Tola diisi oleh pelaksana tugas Saudara Kahar, yang saat itu menjabat sebagai sekretaris desa. Pada tahun 2010 kembali dilakukan pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Saudara Jabir. Jabir menjabat hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 kembali dilakukan pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Saudara Alimin. Alimin dilantik pada tanggal 23 Januari 2018 untuk masa jabatan 2018 hingga 2024 dan akan berakhir pada 23 Januari 2024. Alimin merupakan kepala desa Leling definitif yang ke-6. Di masa kepemimpinannya, Alimin memperkuat badan dan lembaga desa seperti BPD, LKMD, PKK, BUMDes, Gapoktan, Karang Taruna, dan juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk penunjang jalannya pemerintahan yang efektif. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin majunya berkembang teknologi dari tahun ke tahun, Desa Leling juga diikuti pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu, perkembangan ekonomi dan budaya ikut bertumbuh dan berkembang di Leling. Sejak awal menjabat sebagai kepala desa Leling, Alimin berkomitmen melakukan pembenahan dan menata semua sektor demi memajukan desa serta memajukan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang pertanian dan infrastruktur. Pembenahan dilakukan Alimin ke semua sektor, baik secara internal maupun secara eksternal. Penataan dimulai dari penataan administrasi desa hingga sektor ketahanan pangan. Bidang sosial kemasyarakatan juga tak luput dari perhatian Alimin. Meski di Desa Leling hanya dihuni 2 kelompok agama, yakni agama Islam dan agama Kristen, pemerintah Desa Leling proaktif melakukan pembinaan melalui lembaga keagamaan yang ada. Selain itu, pemerintah desa juga memberi insentif kepada rohaniawan mulai dari imam masjid, guru ngaji, dan pendeta. Semua itu dilakukan demi terwujudnya kemajuan desa dan kemakmuran seluruh masyarakat Desa Leling. Desa Leling mayoritas penduduknya bergelut di sektor perkebunan, pertanian, dan peternakan, sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Posisinya yang berdekatan dengan perkebunan kelapa sawit menjadikan masyarakat Leling sukses di bidang perkebunan sawit. Tingginya produksi hasil pertanian di desa ini menuntut tersedianya infrastruktur seperti jalan, jembatan plat daker yang memadai guna mendukung mobilisasi hasil pertanian masyarakat. Sebanyak 500 km jalan produksi di Desa Leling telah dibuka, 300 km peningkatan jalan, 200 meter rabat beton untuk pemukiman dan saluran pembuangan 2 km. Sektor pariwisata. Selain potensi pertanian, Desa Leling juga memiliki segudang potensi lain yang tidak kalah menjanjikan. Kekayaan alam seperti air terjun dan sungai menjadi potensi pariwisata yang unik dan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik. Pelestarian budaya dalam tatanan adat istiadat yang selalu hidup di tengah masyarakat menjadi pelengkap daya tarik potensi wisata di Desa Leling. Namun sayang, keterbatasan anggaran dana desa membuat potensi pariwisata di desa ini belum mampu dioptimalkan. Bidang pendidikan. Di sektor pendidikan, pemerintah Desa Leling juga mendorong peningkatan mutu pendidikan mulai dari tingkat PAUD, TK, sekolah dasar dengan membangun 2 TK PAUD. Selain itu, pembangunan pemahaman anak-anak terhadap pentingnya pendidikan terus didorong untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, memiliki budi pekerti yang luhur, serta berwawasan luas. Selain itu, pendidikan juga sangat berperan penting dalam memajukan bangsa. Selain pendidikan anak, Desa Leling tetap memprioritaskan pelayanan masyarakat, seperti surat menyurat, aplikasi untuk data kemiskinan, aplikasi data kependudukan atau SIK, dan sistem keuangan desa atau Sistudes. Itu semua juga didukung fasilitas yang memadai, seperti kantor Desa Leling, puskesmas pembantu, dan juga BUMDes. Sektor kesehatan. Untuk menunjang kesehatan warga, di Desa Leling terdapat 1 pusat kesehatan desa atau Puskesdes di bawah binaan Puskesmas Leling. Selain itu, terdapat pula 1 layanan posyandu untuk bayi dan anak yang rutin dilakukan setiap 1 minggu sekali.
Di masa pandemi, pemerintah Desa Leling terus menggencarkan penanganan COVID-19 mengikuti kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Desa Leling adalah mendirikan posko PPKM untuk melakukan tracking dan pengawasan orang keluar masuk ke Desa Leling. Penanganan vaksinasi juga dilakukan dengan bekerja sama tim kesehatan dari Puskesmas Leling, termasuk menyalurkan bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi COVID-19. Kelembagaan. Penataan kelembagaan tak luput dari perhatian Alimin. Ada 3 lembaga desa seperti BPD, LKMD, Poktan, dan PKK didorong untuk mendukung pemerintahan desa. Bidang pertanian dan perkebunan ada 4 kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Terpadu Desa Leling, ikut mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Leling. Turut pula berperan TPPKK Desa Leling menyukseskan 10 program pokok PKK, seperti melakukan rapat rutin, penataan lingkungan melalui pekarangan rumah, dan budidaya bunga hias. Potensi-potensi yang ada di Desa Leling akan senantiasa digalakkan agar bisa membangun masyarakat yang produktif, kreatif, dan inovatif, demi mencapai masyarakat makmur dan sejahtera. Capaian pembangunan di Desa Leling ini Pak, itu saya selaku kepala desa yang menjabat mulai tanggal 23 Januari 2017 mulai dari pelantikan sampai hari ini sudah menjabat sampai 4 tahun. Ya, alhamdulillah, walaupun di tengah pandemik ini kami masih bisa melakukan beberapa item pembangunan di sela-sela pandemik ini, karena sesuai dengan target dan sesuai dalam RPJMDes kami, itu kami memang menargetkan untuk bagaimana bisa membangun sebagaimana tadi yang saya sampaikan, bahwa memfasilitasi kesehatan untuk mengedepankan kesehatan dan kemudian membangun infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa kami. Dan alhamdulillah di tengah-tengah pandemik ini, karena kita ketahui bahwa mulai 2019 kemarin itu habis anggaran untuk masuk di penanganan COVID, baik itu BLT maupun penanganan COVID lainnya. Tapi syukur kami bisa sisipkan anggaran kami untuk membenahi pembangunan yang sangat mendesak di desa kami, sehingga kami itu bisa melakukan beberapa item pembangunan. Dalam salah satunya ini adalah kami sudah membuat rabat jalan itu sepanjang 130 meter di desa kami, dan kemudian kami sudah membangun drainase atau riol itu sepanjang 1390 meter. Kemudian kami sudah membangun satu buah posyandu yang cukup bagus ada di depan itu Pak. Kami sudah bangun satu, itu cukup besar juga anggarannya. Dan kemudian kami sudah bangun juga satu lapangan voli ada di sana di dusun yang dibawa. Kemudian gorong-gorong itu kami sudah bangun 3 unit, dan kemudian kami sudah melakukan rehab kantor. Itu yang bisa kami lakukan Pak di tengah-tengah pandemik ini. Kami memang berharap untuk sangat berbuat banyak, tapi apa boleh buat, kita ketahui semua bahwa anggaran ini memang terpres dengan masuknya COVID di bangsa kita, sehingga anggaran itu terpres masuk di penanganan COVID, baik itu BLT maupun penanganan lain-lain. Jadi sehingga memang kami sangat berharap untuk banyak membangun sesuai kebutuhan-kebutuhan masyarakat, tapi apa hendak dikata, ya itulah yang kami bisa sempat lakukan sesuai anggaran yang memang masih bisa kami sisipkan untuk membangun baik itu infrastruktur maupun kebutuhan-kebutuhan lain masyarakat yang ada di desa kami ini.
wilayah ini sudah berada dalam tengah-tengah kebun kelapa sawit, sehingga memang satu-satunya komoditi yang bisa kami lestarikan untuk bisa membantu kehidupan masyarakat kami itu adalah kebun kelapa sawit. Ya, jadi itu yang menjadi sumber utama kehidupan masyarakat yang ada di Desa Leling. Kemudian untuk dalam target kami selaku pemerintah desa, yaitu kami memang ingin membangun salah satu komoditi cadangan kepada masyarakat di luar daripada sawit, karena mengantisipasi jangan sampai sawit ini bisa menjadi anjlok atau mati harga. Itu ada menjadi pelarian masyarakat kami, sehingga memang kami berupaya ini akan membuka kelompok tani kepada masyarakat, itu membangun komoditi lain di luar daripada sawit. Salah satunya itu kami melirik yang mana paling bagus, tapi kami memang lebih cenderung untuk membangun sebuah perkebunan kopi, karena kami menganggap bahwa kopi ini bisa juga menjadi langsung jadi bahan konsumsi di desa kami, dan itu bisa menjadi sumber kehidupan masyarakat ketika sawit itu bisa anjlok. Sehingga itu yang kami mau jadikan komoditi cadangan kepada masyarakat.